Sebenarnya lampu pas mati itu. Nah, lampu mati, saya pikir saya nggak ada baterai. Akhirnya kan tak pukul sama bambu. Kan mungkin tak kenal. Iya. Ya kawan, sekarang video kali ini saya akan mau rescue, rescue namanya, rescue ular bersama Mbah Joni dan Mas Yus. Nah, Mas Yus ini ada IG-nya, nanti follow ya, IG-nya Mas Yus. Oke, Mbak Jo juga ada IG-nya, Mbak Jo. Kita dari komunitas Reptil Tegal khususnya untuk rescue ular yang masuk ke rumah warga. Nah, semalam saya ditelepon sama warga buat untuk mengrescue ular yang katanya masuk ke kos-kosan di daerah Kota Tegal. Dan sekarang kita mau menuju ke TKP. Ular apakah? Saksikan terus di channel Denny Anggoro. Sebenarnya lampu pas mati itu. Nah, lampu mati, saya pikir saya nggak ada baterai. Akhirnya kan tak pukul sama bambu. Kan mungkin tak kenal. Iya. Brok-brok lari ke sana. Itu kebun apa, Pak? Apa? Belakangnya apa itu, Pak? Belakangnya. Itu halaman lah. Halaman. Yo kotor memang. Ya, terus hilang. Ya saya hanya mencurigai ada bolongan. Saya tak curigai nih kono. Kadang-kadang kan ada telur ayam sak ngarone kentek. Lah itu tak curigai ya arep mangan ayam kayaknya. Saya punya ayam kecil-kecil gitu. Tapi biasanya kalau telur remuk biasanya bukan ular ya. Kalau ular dimasukin semua ya. Paling musang kalau gitu, sejenis musang kalau ada cangkangnya, bekas cangkangnya itu. Oh enggak ada. Telur entek. Oh, telur rentang ular kalau itu. Telurnya hilang. Ya coba nanti kami cari. Aku mencurigai ana bolongan cilik ngono lho, Mas. Barangkali kuwi. Oh iya. Tapi nek ora kuwi, waduh gak iso mbayangke lah golek ini ndi wangel kuwi. Tapi ada kayak tumpukan-tumpukan kayak bata, apa ya namanya? Senge gitu biasanya kan di situ juga. Tapi kan berat tau nak. Bongkari ngono apa. Ya dicoba dulu medannya. Biasanya sih aku seperti itu loh. Kemarin pas ini tak dokumentasi biar maksudnya kan buat komunitas saya sih, Pak. Iya. Wes. Ya. Ayo. Yuk baca nih. Ayo kawan. Ikutin terus. Penasaran ular apa? Terus lanjut kawan. Ya. Ini peralatannya untuk barangkali ini kobra pakai kacamata. Jadi kan kalau kobra itu nyembur, Pak. Iya. Nyembur. Iki ngene kan. Ini kene, iki tak baleni nak. Jam 8 malam lah. Jam 9 ngene. Tangok iki kosar-kosar nang kene. Kosar-kosar nang kene. Namanya gede. Warnanya ireng nang aku yakin itu nganu. Kobra. Terus itu mati. Saya nggak punya baterai akhirnya kan gelap itu kan aku kene. Aku gugup kene, tapi kan nyantol iki. Ya. Ini lari sana. Mudah-mudahan belum jauh. Tapi kalau kayak gini tau nggak mungkin jauh dari sini, pasti masih ada di sini. Cuma dine kan. Karena kan di tembok. Ya, Mas. Bolongan ya? Kulit. Oh, kulit bekas kulit ular. Tapi nggak batik kok ya, Bu? Hitam polos. Kulitnya polos. Nggak kelihatan dan lama sih ya. Jadi kayak pudar gitu. Ya. Kita bawa kacamata biar barangkali kobra, jadi kalau disembur mental. Nih, bawa ininya kalau udah ada dapat pakainya masukin sini buat koleksi juga. Oke kawan, kita langsung mencari. Jangan lupa pakai ini nih kawan. Nih, pakai alat seperti ini. Jadi kita nggak usah pakai tangan langsung. Jadi pakainya alat ini. Oke, Bu. Yuk kita cari. Ya, jadi ular juga suka seperti ini, tempat-tempat seperti ini yang tumpukan-tumpukan seperti ini, bau. Terus juga di situ ada ternak, kemungkinan dia cari makan di sini ya, ya Mas. Jadi kalian kalau punya rumah
punya halaman harus yang tetap ditata yang serapi mungkin biar nggak buat sarang ular. Oke, kita lanjutkan. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Ya kawan, pencarian hari ini song kawan, song dan song lagi. Tapi kita nggak menyerah. Nanti kalau next ada panggilan lagi kita segera meluncur. Kemungkinan ularnya udah kabur duluan. Masalahnya pas nelpon itu pas jam malam, jam tengah malam. Posisi saya juga lagi tidur, yang angkat itu teman saya. Terus dikabarinya baru tadi pagi teman saya ngomong bahwa ada ular masuk ke rumah warga. Tapi ternyata kita udah cari maksimal mungkin, tapi ternyata nggak ada. Oke, untuk menghindari gimana nih bersama Mbak Jo nih mau ngobrol tentang masalah ular. Mbak Jo, gimana sih kalau cara untuk menangani ular dengan baik? Kalau semisal ada ular yang masuk rumah kayak gitu, gimana? Selamat sore kawan-kawan, selamat bertemu kembali. Menangani ular yang masuk ke rumah-rumah ataupun di pemukiman penduduk, kita itu harus tahu betul ya jenis ular apa yang mau kita tangkap ya, jangan asal main tubruk saja. Jadi umpama ularnya itu jenis yang berbisa, kita ya harus lebih hati-hati untuk menghindari gigitan terutama. Ya, jadi nih Mbak Jo, kita kan orang ceritanya ini orang awam mau. Kita kan nggak tahu itu ular berbisa atau enggaknya. Intinya begitu. Samain aja ular itu berbisa semua. Ya gini aja, kita harus menggunakan alat ya. Kita mengutamakan itu keselamatan. Alat-alat yang mudah kita dapat. Seperti kalau di rumah itu kan mesti ada sapu sama serok, itu kan mesti ada ya. Bisa kita manfaatkan. Jadi kita manfaatkan itu untuk disapu ya, terus ditahan pakai sapu, nanti kita disingkirkan ke tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak maupun orang dewasa ya, jadi biar aman begitu. Jadi kita juga nggak menyakitin ular itu juga ya. Iya, jadi kita jangan membunuh lah, jangan menyakiti lah ya. Kita ular itu juga perlu hidup berdampingan dengan kita ya. Kita kan penyayang ya, ya jadi harus bisa hidup berdampingan begitu ya. Terus tips apa nih biar ular itu tidak masuk rumah kayak gitu loh? Gimana Mbak Jo? Tipsnya gimana? Nomor satu, kita harus jaga kebersihan ya.
harus kita jaga betul kebersihan. So, ular itu tidak senang di tempat-tempat yang bersih. Dia mesti cari tempat-tempat yang kering tapi gelap begitu ya. Kering tapi gelap. Jadi dia memang tempat tinggalnya di tempat-tempat seperti itu begitu. Jadi yang bau-bau jadi kita harus bersih dan apa ya, jangan sampai ada lubang-lubang yang kira-kira bisa dimasuki ular ya. Rumah itu ya harus ya, pintu ya terutama itu harus benar-benar rapat ya, jadi tidak sampai ular itu bisa masuk begitu. Berarti kan intinya jangan sampai kotor, karena kotor kan itu mengundang tikus ya. Secara itu kan ular makannya tikus, pasti ular itu cari yang cari makanan di situ. Ya itu. Jadi kalian buat para penonton dari Anggoro untuk jaga kebersihan rumah kalian. Walaupun punya halaman juga kalian juga harus bersih, rawat halaman itu. Kalau ada apa namanya pekakas apa namanya itu, yaitu harus ditata rapi dengan baik. Jangan asal-asalan naruh, itu juga buat sembunyi ular juga bisa ya Bajo. Buat populasi tikus juga bisa kan, pasti kan banyak tikus pasti ada ular. Betul. Itu selalu jaga kebersihan. Ini terus kalau umpama nih ya jangan sampai kegigit, itu gimana untuk penanganan pertamanya gimana Bajo? Ini kalau saya pribadi ya, kebetulan kan saya punya ya apa ya ular untuk banyak lah. ya ular banyak itu memang saya ya terbuka saja. Saya itu punya batu cula ya. Jadi kalau sebelum kita ya nantinya memang ke rumah sakit, tapi kita obati dulu ya. Yaitu batu yang tadi Itu batu alam ya, dari alam itulah. Bentuknya mirip, namanya saja batu cula ya, dari bentuknya mirip cula badak begitu. Cula badak, tapi ya kayak teksturnya kayak itu kayak ini kebetulan tak bawa. Kayaknya tak bawa tadi. Biasanya kalau saya pergi itu mesti tak bawa. Kalian belum tahu kan yang namanya batu cula? Nih kalian yang penasaran ininya. Cara ini batu cula penyedot racun. Nih. Ini bentuknya seperti ini ya. Bisa teman-teman di rumah Tuh. melihat. Nah, ini mama tergigit daerah sini, ini kita tempel kayak gini. Tempel terus ya. Sampai kira-kira kita anggap cukup. Ini kraket ini kalau begini. Enggak bakalan lepas itu kalau udah itu. Ini begini. Tapi ya harus ke rumah sakit juga. Tetap harus ke rumah sakit. Tetap harus ke rumah sakit ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Bajo juga pernah kegigit. Maksud saya nolong orang. Oh, nolong orang. Pernah nolong ular. Berbisa ya, tak kayak tadi tak nempel gini. Tapi setelah itu ya tak sarankan ke rumah sakit. Terus beberapa minggu kemudian ada orang pasien lagi datang lagi. Ya tak obong-obongan sama gini. Tak sarankan ke rumah sakit, dia nggak ke rumah sakit tapi sembuh juga. Sembuh juga. Tapi tetap harus ke rumah sakit. Ya tak sarankan ke rumah sakit, dia mungkin karena orang tidak punya biaya apa ya. Jadi ya alhamdulillah pakai ini saja cukup bisa sembuh begitu. Tapi tetap dengan ramuan-ramuan lah. Ya enggak. Habis itu kan harus Ya cuma kita salep lah. Itu dia yang merawat sendiri ya. Tidak tak sarankan seperti itu. Tapi harus ke rumah sakit. Tuh. Tapi tak sarankan tetap ya. Orang-orang sekarang lebih percaya ke dokter daripada ke pengobatan tradisional. Tapi ini bukan syirik, bukan musyrik, ini ciptaan dari yang di atas. Ini bukan apa ya Bajo? Bukan jimat lah. Bukan jimat lah. Ini memang dari alam, dibikin dari alam untuk dulu kan nggak ada kayak semacam apa ya Bajo? Kayak dokter. Dulu kan orang-orang dulu kan belum ada dokter, belum mengenal suntikan itu kayak serum-serum buat bius-bius itu kan belum ada. Jadi yang di atas ini Tuhan mengirimkan seperti ini nih. Namanya batu. Ya kan. Ini fungsinya buat menyedot racun-racun apapun dari walaupun ular, pokoknya racun-racun yang gigitan dari hewan itu. Kayak ikan kan, kalau ikan sembilang kan itu ada racunnya, ikan peh itu pun ada racunnya. Juga bisa digunakan seperti ini. Oke kawan. Jadi kalian yang di sekitar kota Tegal barangkali ya semoga jangan sampai ada yang kegigit, tapi barangkali ada yang kegigit bisa langsung ke Bajo. Ya, bisa kalau ke Bajo. Ini alamatnya.
tapi tetap harus ke rumah sakit. Itu Hanya membantu saja. membantu untuk penanganan pertamanya. Pertama, Nih, batu cula ciptaan yang di atas. Oke. Sebenarnya sih ular itu nggak berani ya, Mejo. Ya. Dengan manusia ya, Mejo. Sebenarnya takut sama orang. Orang. Makanya kalau dipegang jelas gigit karena dia merasa ketakutan, Terancam, membela diri ya. membela Membela diri jelas gigit kalau ular masih liar. Jadi kita jangan mengusik ular Ya. kalau nggak mau digigit. Itu saran dari saya. Jadi kalian intinya pokoknya kita harus bersih ya itu dari kotoran-kotoran itu menimbulkan penyakit. Iya, terus kan rumah kalau bau nggak enak juga kan kalau ada tetangga mau main ya kan itu. Oke kawan, itu pelajaran dari Joni, ya. Joni Cobra. Nah, itu semoga bermanfaat video kali ini. Oke, tetap jaga kebersihan.